Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Pada pertemuan yang lalu jamaah kita membahas tentang bai'ul 'inah, yaitu transaksi riba yang seakan-akan tidak riba, tapi hakikatnya adalah riba dan tidak boleh bai'ul 'inah itu. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang al-qardu. Apa al-qardu itu? Al-qardu huwal mal alladhi yu'tihil muqrid lil muqtarid liyarudda mithlahu ilaihi inda qudratihi alaihi. Muqrid, al-qardu adalah harta yang diberikan oleh muqrid. Muqrid itu yang punya harta, yang meminjamkan, lil muqtaridi kepada yang meminjam, liyarudda mithlahu ilaihi inda qudratihi alaihi. Barang itu nanti dikembalikan pada saat orang yang meminjam itu mampu. Jadi bahasa sederhananya al-qardu itu meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Nyilihno barang, nyilihno duit, nyilihno apapun, itu al-qardu. Ya. Masyru'iyatuhu. Apakah al-qardu itu disyariatkan? Jamaah sekalian, al-qardu itu termasuk qurbatun yataqarrabu biha ilallah. Al-qardu itu termasuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kok termasuk mendekatkan diri kepada Allah? Lima fihi minar rifqi bin nasi warahmati bihim wa taysiri umurihim wa tafriji karbihim. Termasuk jenis mendekatkan diri kepada Allah karena qardu itu adalah salah satu realisasi kita mencintai orang lain. Qardu itu memudahkan perkara-perkara orang dan memberi solusi atas kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang. Nah, jadi qardu itu ya wis nyilihi wong itu loh. Itu namanya al-qardu. Beberapa hadis yang ditulis oleh penulis berkaitan dengan ini adalah satu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Siapa yang melonggarkan kesedihan orang lain, siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan melapangkan, Allah akan memudahkan urusan dia nanti di hari
kiamat. Jadi kalau kita punya semangat untuk memudahkan orang lain, nyenengno wong, itu akan dimudahkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan atas kesulitan orang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Jadi perlu kita melihat diri kita. Lapo kok aku iki senantiasa menemui kesulitan yo? Kok jarang ya saya diberi kemudahan oleh Allah? Mungkin kita juga jarang memberi kemudahan pada orang lain. Kenapa kok keluarga saya itu senantiasa mendapatkan kesulitan? Kok jarang keluargaku itu mendapatkan kemudahan? Mungkin kita dan keluarga kita memang jarang memudahkan orang lain. Senengane mempersulit orang lain. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Kata Rasulullah dalam hadis ini, Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi kita jangan merasa iman kalau kita mampu menolong saudara kita, karena itu menjadi penyebab kita akan ditolong oleh Allah. Nek dewe iso nolong, silahkan ditolong. Ya. Wa an Ibnu Mas'ud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim yaqridu musliman qardan marrataini illa kasadaqatin marratan. Barang siapa yang meminjamkan pinjaman kepada seorang muslim 2 kali meminjamkan, illa kana kasadaqatin marratan, laksana dia itu pernah sedekah. Jadi ngilangi wong ping pindho iku padha karo sedekah. Nek ngilangi peng 4 berarti sedekah pindho. Kalau meminjamkan orang 6 kali berarti sama dengan bersedekah 3 kali. Sedekah loh ya. Padahal meminjamkan itu kan barang kita kembali. Kalau sedekah kan kita berikan. Ini meminjamkan barang kita kembali. Tapi 2 kali kita meminjamkan berarti sama dengan sedekah 1 kali. Dan begitu kelipatannya. Kalau kita 6 kali meminjamkan berarti sama dengan sedekah 3 kali. Ya. Wa an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah maktuban. Ini ceritanya Nabi. Saya melihat pada saat malam Isra Mi'raj, kata Nabi. Pada malam Isra Mi'raj itu saya melihat di pintu surga itu ada tulisan. Nek lawangi swarga iku ana tulisane. Apa tulisane? As-sadaqatu bi asyri amthaliha. Sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali. Sedekah 1000 jadi 10.000. Kalau sedekah 100.000 berarti 1 juta. Ya. Wal qardu bi 18. Sedangkan orang yang meminjamkan itu pahalanya ternyata lebih banyak dari sedekah.
Di pintu surga itu ditulis wal qardu bi tsamaniyata asyar. Orang yang meminjamkan itu pahalanya tsamaniyata asyar, 18 kali. Nek sedekah ping 10 kali lipat. Kalau qardu meminjamkan itu 18 kali lipat. Fakultu ya Jibril. Nabi tanya ke Jibril, Jibril, ma balul qard afdalu minas shadaqah. Kenapa kok meminjamkan itu nilainya lebih banyak daripada sedekah? Kenapa? Sedekah 10 kali lipat, meminjamkan 18 kali lipat. Padahal sedekah kan sudah dimiliki oleh orang, tidak kembali. Meminjamkan uangnya kembali kok ganjarannya luwih akeh. Qala Jibril menjawab pertanyaan Nabi, li'anna sa'ila yas'alu wa indahu. Karena sedekah yang kau berikan kepada orang yang memberi, sedekah yang engkau berikan kepada orang yang meminta, sesungguhnya orang yang minta itu sudah punya. Mesti jaluk-jaluk ciri Nabi, ciri Jibril, iku wis duwe iku. Wis duwe kon kei. Ya. Tapi meski demikian Allah membalas 10 kali lipat. Wal mustaqrir, adapun orang yang meminjam, kata malaikat Jibril, la yastaqridu illa min hajatin, dia tidak akan meminjam kecuali karena dia membutuhkan. Jadi Nabi dijelaskan sama malaikat Jibril, lapo kok sedekah kalah karo al-qardu itu. Mergo sedekah yang kau berikan kepada orang yang meminta, sesungguhnya orang yang meminta itu sudah punya. Wis duwe kon kei. Penggaweane njaluk pancine. Nah, orang sing utang iku, orang yang meminjam itu, dia tidak akan meminjam kecuali dia sangat terdesak, sangat butuh. Artinya dari sisi kebutuhan, orang yang hutang ini menurut malaikat Jibril lebih membutuhkan. Karena itu orang yang meminjami, orang yang sangat membutuhkan, pahalanya lebih besar daripada sedekah. Lho saiki wong nyilang iku sugih nyilang. Orang-orang kaya itu lah pinjam semuanya tuh. Ya. Siapa orang kaya nggak punya utang? Semakin kaya biasanya semakin banyak utangnya. Ya. Loh, apa bantu wong ngono iku ngutangi orang seperti itu lebih banyak pahalanya. Ya. Kalau secara redaksi tekstualnya, ya, pokoknya meminjamkan orang itu pahalanya berlipat-lipat. Tapi kalau kita lihat dari maknanya, meminjamkan orang yang sangat butuh itu jauh lebih penting, jauh lebih besar pahalanya daripada kita bersedekah. Jadi sampean bisa melihat wong iki nyilang, meminjam itu karena dia sangat butuh, kepepet, atau memang tidak kepepet. Karena banyak orang yang tidak kepepet tapi meminjam. Ya. Kalau ternyata orang itu sangat butuh, kepepet, sampean pinjami, ya, itu luar biasa pahalanya. Itu hadisnya Anas Ibnu Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aqdu al-qard, akad qard itu
Aqdul qardi aqdut tamliki fala yatimu illa mimman yajuzu lahu tasarruf. Ya. Akad qardu itu, akad pinjam meminjam itu akad yang berkaitan dengan kepemilikan orang. Fala yatimu illa mimman yajuzu lahu tasarruf, maka tidak sah akad pinjam meminjam itu kecuali dilakukan oleh orang yang memang layak untuk melakukan akad. Yo balik, yo berakal dan seterusnya itu. Ya. Wala yatahaqqaqu illa bil ijabi wal qabuli ka aqdil bai'i wal hiba. Akad meminjam itu tidak terlaksana kecuali ada ijab dan qabul, laksana akad jual beli, laksana akad hibah. Jadi harus ada aku nyilang sepeda motor ya gitu. Ya wis ngguwen. Nah itu kan ijab dan qabul gitu. Aku nyilang sudah motor ya, tapi kok menengai ya aja digawa. Ya. Nyilang sudah motor ya, menengai tapi kontaknya dikene. Ini berarti oleh. Tapi saya jadi kalau sepeda motor itu nyilang apa? Nyilang sepeda motor meminta bensin itu kali ya. Karena bensin kalau dipakai kan berkurang, Pak ya. Kalau meminjam itu kan harus kembali. Kalau tadi isinya 1 liter, balik 1 liter tapi sini. Nah, sampean isi enggak setelah meminjam itu? Ya, kalau enggak diisi, berarti sajane enggak meminjam itu, meminta. Sama dengan aku nyilang sabun itu enggak bener. Sabun kok disilang? Ya. Kenapa kok disilang? Kok oleh disilang? Karena sabun itu ketika dipakai kan berkurang. Wasale kandelnya dinggo tipis toh. Lah mosok nyilang sakmono kandel dibalekno tuwipis ngene iki piye? Ya gak nyilang berarti saya minta sabunnya ya gitu ya. Minta sabun bukan minjam sabun. Ya. Wa indal malikiyah annal milk yathbutu bil aqdi walau lam yaqbid bil mal wa yajuzul muqtarid an yarudda mithlahu aw ainihi sawa'un akana mithliyan aw ghaira mithli. Orang yang meminjam itu boleh mengembalikan apa yang dipinjam. Jadi motor, minjam motor ya memang harus dikembalikan motor. Atau mungkin aku nyilang beras ya, engko tak bayar jagung ya. Atau saya pinjam uangnya, engko tak kei opo gitu. Ya. Boleh asal nilainya sama. Ya. Malam yataghayyar bi ziyadatin aw naqs, selama tidak ada unsur minta tambahan atau berkurang. Ya. Nah, boleh enggak dalam akad pinjam meminjam itu ada aku nyilang duite? Ya ndak apa-apa kapan dibalikno. Boleh enggak seperti itu? Ya. Zahaba jumhurul ulama ila annahu la yajuzu ishtiratul ajal fil qardi. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tidak boleh akad qard itu ada syarat kapan disaur. Ini aneh loh. Ya. Mungkin aneh dalam keseharian kita. Masa ada orang meminjam kemudian tidak kita tulis kapan dia nyaurnya. Qard. Ya. Alasannya bahwasanya akad qardu itu tabarru'un makhdhun. Qard itu tabarru'. Tabarru' itu ya betul-betul ingin niat membantu gitu loh. Karena niat membantu
meskipun nanti uangnya kembali. Karena itu jumhur mengatakan nggak perlu dibatasi kapan nanti mengembalikan. Ya wis balikno sak duwemu. Nah, itu korek menurut jumhur. Tapi kalau begitu orang sekarang, enak ditowake jere sak duwene aku durung duwe saiki. Lah sampean lah ngomong sak duwemu, aku sampe saiki durung duwe. Ya, akhirnya buat alasan untuk tidak nyaur. Wa qala al-Maliki yajuzu ishtiratul ajal wa yalzamu syart. Boleh kata Imam Maliki pada saat transaksi itu seorang yang meminjamkan itu memberi batasan waktu. Fa idza ajjala al-qardu ila ajalin ma'lum ta'ajjala wa lam yakun lahu haqqul mutalabah. Kalau dalam transaksi itu disepakati saya nyaur insyaallah bulan Desember. Mbuh awal, mbuh akhir, pokoknya bulan Desember. Maka sebelum bulan Desember tidak boleh ditagih. Kesepakatnya Desember kok ya. Karena dalam Al-Quran dikatakan idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Wa lima rawahu Amr ibnu Auf al-Muzani an abihi an jaddihi an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimuna inda syurutihim, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibnu Auf al-Muzani dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi bersabda al-muslimuna inda syurutihim. Orang-orang Islam itu tergantung syaratnya. Kalau disyaratkan pada saat transaksi, insya Allah nanti saya membayar tanggal sekian, yaitu kesepakatan yang harus ditunaikan. Nah, sekarang barang apa saja yang boleh kita akad pinjam itu atau al-qardu itu? Yajuzu qardu thiyabi wal hayawani. Boleh. Apa saja yang memang bisa dipinjamkan boleh kita lakukan transaksi atau akad qardu itu. Termasuk meminjamkan baju, minjamkan binatang. Wis gawon sapiku iku kanggo gelendeng apa gerobakmu. Boleh. Faqad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa bikran. Ada satu riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi pernah meminjam unta yang masih bikr, unta yang masih muda. Unta bikr itu kira-kira umurnya 2 tahunan. Ya. Kama yajuzu qardu makana maqilan aw manzunan, seperti juga boleh kita itu mengqard sesuatu yang ditimbang atau ditakar, seperti barang-barang perniagaan. Bahkan meminjamkan bahan makanan, makanan itu boleh. Seperti hadisnya Aisyah, qultu ya Rasulullah, kata Aisyah, saya berkata kepada Nabi, innal jirana yastaqrizul khubza wal khamir. Ya Rasulullah, tetangga-tetangga itu kok minjem roti ya? Wa yarudduna ziyadatan wa nuqsanan. Nah, nek balekno itu kadang-kadang rotine ya gede, kadang-kadang roti cilik. Wingi ku nyilang roti ban. Roti ban lumayan gede ya. Nah dibalekno kok roti cilik iki piye? Jarine Nabi, la ba'sa, ya wis gak apa-apa. Innama dzalika min murafaqin nas, la yuratu bihi al-fadl. Ya wis ndak apa-apa. Itu salah satu bentuk kepedulian kita, kasih sayang kita kepada orang, la yuradu bihi al-fadl, dan tidak ada pertimbangan untuk mendapatkan
fadl atau kelebihan. Jadi tak silangi roti sakmene engko bali langsung gawade yo ndak itu lak fadl lan ya wis pokoke aku ngilang rotine kanggo sarapan nih ya silang ngono engko dibalikno apakah persis roti yang dipinjamkan apakah lebih kecil ataukah lebih besar kata Nabi la baksa gak popo itu kebutuhan ya. Wa an Mu'adz annahu su'ila an iqtiradil khubz. Mu'adz pernah ditanya tentang minjam roti. Faqala subhanallah. Ya. Subhanallah, Maha suci Allah. Innama hadza min makarimil akhlaq. Wah, ikut termasuk akhlak yang mulia. Ya, misalnya ada orang yang anaknya nangis minta makan sementara dia belum punya nasi urung masak. Ya aku ngilang segoe. Ya. Pinjam nasi tetangganya. Ya dipinjami mau nasi aja loh. Disauri yo. Alhamdulillah enggak disaur yo. Ya ndak apa-apa manyen dia itu butuh. Makanya kata Mu'adz innama hadza min makarimil akhlaq. Itu termasuk akhlak yang mulia. Wis nang pinjamono butuh roti piro sih? Ya. Fakhud al-kabir wa a'ti as-saghir. Ya wis iki lho jubun sing roti sing gedhe gak apa-apa wis. Khairukum ahsanukum qadaan. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik pada saat membayar atau pada saat nyaur. Maksudnya apa? Ya, dalam masalah qardu ini boleh kita itu meminjam kecil tapi mengembalikan lebih besar. Nabi pernah meminjam unta umur 2 tahun. Kemudian ada rampasan perang, unta-unta rampasan perang, umurnya itu sudah di atas 6 tahun, terus kawade gede gitu. Nabi menyuruh sahabatnya, unta sing wingi tak silang kalau saurno, ya, sauren untoe. Dicarikan unta yang seumur dengan yang dipinjam oleh Nabi. Enggak ada ya Rasulullah yang umur 2 tahun, yang ada umur 6 tahun. Kata Nabi, yus kapopo saurno sing umur 6 tahun itu. 6 tahun kan berarti lebih besar, ya. Jadi kalau kita nyaur lebih banyak, ndak apa-apa. Wis kedep-kedep iki lampune. Ada yang ditanyakan? Silakan. Wah, itu. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya tadi tertarik tentang meminjamkan orang 2 kali sama dengan bersedekah 1 kali. Nah, begini Ustaz, kalau mungkin zaman dulu, zaman Nabi, mungkin banyak orang yang masih tetap satu. Kalau sekarang dia bilang besok, itu bisa-bisa 3 bulan yang akan datang. Nah, bagaimana Ustaz kalau kita meminjamkan misalnya orang itu kepepet mau bayar SPP anaknya atau apa gitu. Kita meminjamkan uang misalnya 100.000. Dengan perjanjian, dengan kata-kata ke kita, insya Allah bulan depan atau minggu depan saya akan datang bayar. Sampai 3 bulan, 4 bulan, bukannya lagi dia datang melapor, tapi justru menghindar ke kita. Jadi keikhlasan untuk membantu tadi meminjamkan itu sudah tidak ada Ustaz. Seandainya kita sedekahkan, oke, ambil aja, ndak usah pinjam, itu kan sudah lepas. Kita tidak, niat kita juga sudah ikhlas, tidak perlu kita pikir-pikir kembalinya. Bagaimana ini Ustaz tentang hal ini? Iya. Akadnya pinjam sebulan, ini tolong ulang gak muncul-muncul. Ya. Kalau ketemu langsung lari, wes gitu ya. Simpangong langsung cari jalan yang lain supaya nggak ketemu itu. Wah, ini gimana ini? Baik.
kalau kita sedekah biasanya nominalnya itu kita yang menentukan. Aku ikhlasnya yo 1000 iki. Kalau kamu minta 5.000 ya aku gak ikhlas, ya. Iya toh? Yo 1000 iki aku ikhlas. Tapi orang minjam, itu kan nominalnya yang menentukan peminjam. Aku butuh 1 juta wae, anakku lho durung tak kirimi SPP ini. Betul aku iki. Ya, berarti dia yang menentukan nominalnya. Berarti sampeyan mau nggak mau harus ikut nominal itu. Jadi kan beda dengan sedekah. Sampeyan mau sedekah misalnya, wis nang tak sedekah wae, pira sebutuhmu 1 juta. Cah gampang ya 1 juta sedekah ya. Jadi beda. Kalau sedekah nominalnya kita yang menentukan keikhlasan kita. Tapi kalau meminjam itu nominalnya yang menentukan peminjamnya, gitu loh. Nah, masalahnya adalah masalah orang yang meminjam itu sekarang kadang-kadang orang yang meminjam itu lebih pintar daripada yang punya duit. Sering saya bilang sekarang itu banyak orang yang ahli meminjam tapi tidak ahli nyaur. Ya, wahli bener minjam itu, ngerti aja waya oleh duit teko, tapi gak ahli nyaur, artinya gak pinter nyaur. Kalau ditagih bulet ya. Nah ini yang banyak. Nah kita harus pintar melihat orang ini betul-betul orang yang jujur, amanah atau tidak. Dia datang ke kita betul-betul memohon untuk bayar SPP anaknya. Wis, sampean niat, ya wis, sampean kan niat berbuat baik toh, ya. Niat sampean sudah ditulis oleh Allah menolong orang ini untuk membayarkan SPP anaknya gitu. Dia janji sebulan, ya wis sampean iyakan saja gitu, ya. Mau sampean itu saja nih disauri tolong ulan petang ulan itu enggak masalah gitu loh. Cuman dia sendiri janji saulan ya iya. Karena sampean memang niatnya membantu gitu. Nah, janjinya sebulan ditagih enggak ono, 3 bulan gak muncul. Nandi woi. Ya. Nah, engko nek teko nang sampean utang maneh ojo dikei. Bayaran dhisik sing wingi kae. Ya. Yang dibayar lagi dikasih gitu kan bisa toh. Insya Allah kita semua tahu loh orang di masyarakat itu, oh iki biasa seneng nyaur, iki gak seneng nyaur, iki seneng utang, iki gak seneng utang, itu tahu kok ya. Nah untuk model orang-orang seperti itu harus diketati memang ya, jelas sampai nyaur kapan gitu, bener tak sampean butuh. Kalau nggak butuh, nggak begitu butuh itu ya nggak usah dipinjami. Wong memang dia itu potongannya pinter utang, tidak pinter nyaur tadi, ya. Nah, jadi begitu bedanya. Kenapa kok beda antara sodako dengan dengan qard atau meminjam? Karena tadi itu sodako itu nominalnya kita yang menentukan, qard itu nominalnya peminjam yang menentukan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kan banyak kok orang yang diutangi orang terus gak disauri itu banyak ya. Ada yang lain? Atau sudah? Monggo Pak. 1 menit. 1 menit. Setengah menit. Masih ada waktu Pak? Setengah menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih terkait dengan masalah pinjam. Pernah kejadian sama saya sendiri tahun 72 yang lalu. Seorang teman datang di rumah saya pinjam uang 450.000 rupiah. Kemudian tidak ada transaksi. Bapak ini meninggal dunia. Yang saya tanyakan di sini, tindakan apa saya lebih bagus dan lebih indah terhadap sesama manusia yang pinjam uang tadi?
Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ini. Baik Bapak, kalau Bapak masih menghendaki 450 itu balik, ya, sementara orang yang minjam itu sudah meninggal, sampean cerita kepada ahli warisnya, Bapak Bumbien tahu utang aku 450, ya, yo nek percaya yo, iki omong aku, gak percaya yo, gak, ya terserah. Jadi bilang, kalau sampean masih menginginkan uang itu kembali, tapi kalau sampean, ngapain saya tagih? Oh, yang hutang itu sudah meninggal, sudah saya ikhlaskan saja, itu sebagai amal baik saya, itu yang top, ya, saya ikhlaskan saja. Memang tindakan saya pada waktu itu Ustaz, karena saya datang ke rumahnya, kemudian tidak ada yang bisa menyanggupi, terus saya ucapkan dalam rumahnya, segala utang yang dari saya tadi itu saya halalkan. Semoga Bapak ini diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Hebat. Tuntas, ya. Insyaallah bagus tuh. Itu tindakan yang luar biasa. Ya. Cukup Bapak ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.